Iya Pak Toto, bagaimana dengan di BNI? Seberapa Bapak melihat keamanan digital ini menjadi tantangan terbesar? Em, Kalau ditanya tantangan digital merupakan sebuah hal yang memang mau nggak mau kita sebagai bank harus bisa mengadop terhadap hal tersebut. Karena trennya dari industri, trennya yang terjadi adalah semakin banyak transaksi itu dilakukan melalui channel digital. Jadi kalau kita lihat sekarang dari studi atau dari hasil studi kami adalah sekitar 97% transaksi dilakukan lewat digital dan hanya sekitar 2-3% dilakukan lewat cabang. Otomatis ya keberadaan daripada transaksi digital yang handal sehingga itu menjadi hal yang utama untuk disediakan oleh bank ke depannya. Yang kedua, tentunya pertanyaan yang muncul bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Ya, cara kita menyikapi ya kita membuat sebuah strategi yang komprehensif agar channel-channel ataupun digital channel yang kami sediakan itu bisa menjadi pilihan utama untuk melakukan transaksi untuk nasabah. Dan sedikit gambaran ya perkembangan yang ada di BNI mungkin ya, perkembangan dari yang digital payment ya contohnya gitu kan untuk transaksi kris ya itu udah meningkat sekitar ya hampir 300% ya dari year on year. Lalu even buat lebaran kemarin itu naik sekitar sekitar 400%. Jadi kita bandingkan. Jadi adopsinya terhadap pembayaran digital cukup bagus. Begitu juga dengan mobile banking yang kita miliki. Gitu Bu Ana. Baik, lalu Pak Toto, seperti apa misi BNI ini tercermin dalam rasio untuk bisa mengantisipasi keamanan digital dalam CAPEX 2024 ini? Oke, itu pertanyaan menarik. Tapi security adalah hal yang utama di kita. Ya, jadi untuk kita alokasi sekitar 10-15% dari capex kita. Nah, untuk pembangunan channel digital ini dari capex itu kita perkirakan mungkin sekitar 50%, 60% untuk pembaruan digital channel yang kita miliki. Mungkin garis besarnya ke situ Bu, untuk menggambarkan bagaimana yang namanya digital atau menjadi hal yang utama dalam fokusnya di BNI. Termasuk juga nantinya berhubungan dengan jumlah resources yang kita miliki. Baik, kita akan beralih ke Pak Roli. Pak Roli, kalau di Standard Chartered seperti apa rasio anggaran dari CAPEX di 2024 ini untuk keamanan digital? Oke, mungkin angka exact-nya saya bisa berikan nanti secara detail, tapi kalau dalam pengembangan terhadap ketahanan cyber ini, kita meleverage kekuatan dari grup kami ya. Grup kami itu komitmen terhadap ini sangat besar, itu juga dimonitor secara langsung oleh regulator induk kami. Dan itu merupakan komitmen yang sangat besar. Ada beberapa regular check up yang harus kita lakukan dan kita update regulator kami. Jadi kita meleverage inisiatif necessary group ya. Jadi kita salah satu resipien di situ. Karena kalau untuk melihat berapa alokasi CAPEX-nya, maka saya harus melihat juga sebagai bagian dari grup. Mungkin agak susah saya jawab secara exact, tapi for sure itu adalah salah satu komitmen kami untuk bisa membuat infrastruktur kami itu tahan secara cyber. Ya. Baik, dan kita juga sudah lihat regulasi yang diberikan oleh regulator dan bagaimana Standard Chartered memastikan untuk bisa mematuhi semua regulasi tersebut. Baik, terima kasih Mbak Ana. Oke, mungkin kalau dalam konteks kepatuhan ya, prinsip kami adalah fully compliant. Ya. Jadi prinsip pertama adalah fully compliant. Jadi dari prinsip tersebut, maka kami mengambil posisi proaktif untuk melihat semua regulasi yang relevan dari semua regulator yang ada. Jadi bukan cuma main regulator yaitu Central Bank dan OJK ya, ada juga PPATK, ada juga nanti dari tax, dari KSEI dan sebagainya ya, termasuk juga asosiasi. Jadi kita mengambil peranan penting, sudah ada kita punya proses untuk memonitor regulasi baru, melakukan gap assessment dan kemudian melaksanakan itu regulasi itu. Kemudian juga yang menarik adalah regulator sekarang udah membuka diri. Jadi kita memanfaatkan itu dalam bentuk kalau misalnya kita mau meluncurkan layanan produk baru nih, kita mengadakan pre-consultative meeting dengan regulator. Jadi
keterlibatan regulator itu kita libatkan dari depan, dari perencanaan. Jadi kita bisa mendapatkan advice apa dari regulator, bagaimana point of view-nya, sehingga kita bisa meramu produk layanan itu menjadi sesuatu yang nanti fully compliant gitu. Kira-kira seperti itu ini ya posisi yang kita lakukan sekarang. Baik, kita akan beralih ke Pak Toto. Pak Toto, kalau di BNI sendiri seperti apa menilai keterlibatan regulator saat ini, terutama dalam bidang teknologi? Mungkin itu setara tadi yang disebutkan oleh Pak Roli ya. Jadi kalau kita udah aturan-aturan yang dilakukan, ya kita akan selalu comply dengan yang ada. Jadi ada 3 langkah Bu yang kita lakukan. Yang pertama-tama, setiap ada aturan baru atau regulasi yang baru dari otoritas ataupun dari regulasi, kita melakukan identifikasi dan juga analisa apakah regulasi tersebut yang baru terbitkan berdampak ke aktivitas kami atau tidak. Hal yang kedua, kami melakukan sosialisasi atas analisa tersebut jika ditemukan adanya aktivitas bank yang terdampak dari regulasi tersebut. Setelah itu kami akan melakukan penyusun kebijaksanaan prosedur internal untuk dipedomani oleh unit terkait. Yang ketiga, kami memonitor atas implementasi dari regulasi tersebut secara periodik. Begitu Bu Ana. Baik, berikutnya Pak Toto, kita tahu teknologi ini kan terus berkembang begitu, dan bagaimana kesiapan SDM kita di dalam negeri terkait dengan perkembangan teknologi ini? Apakah ini menjadi salah satu tantangan? Pastinya Mbak Ana. Jadi sedikit saya gambarkan saat ini jumlah IT personal ataupun di tempat Direktorat IT di BNI sekitar 1.900 Bu. Jadi naik sekitar 36% year on year. Dan lebih dari setengahnya itu ada di sisinya pengembangan ya. Lalu dari situ lebih dari 16 personal kita fokuskan hanya untuk pengembangan digital channel baik di retail maupun di wholesale. Ya, jadi karena kita mengingat jumlah resource yang besar, kita punya 3 strategi utama untuk mengembangkan keterampilan dan juga kapabilitas daripada tim IT kami. Yang pertama, kami membentuk skill based organization, yaitu melalui pengembangan skill tim internal, penyusunan kompetensi, pelaksanaan training, bootcamp, dan sertifikasi. Lalu yang kedua, kita juga melakukan hiring talenta digital yang kompeten di bidang IT sebagai mentor dan katalisator. Yang ketiga, ya ini yang juga kita lakukan, kita tuh engage atau bekerjasama dengan well established organization ya di situ. Jadi yang mumpuni dengan model joint development agar tim internal dapat belajar side by side bersama dengan para expert. Karena yang namanya kalau udah ngomong pengembangan digital itu sifatnya semuanya sekarang udah diperhitungkan time to marketnya. Berapa lama bisa di-provide untuk disajikan kepada nasabah kami. Baik, kita beralih ke Pak Roli. Pak Roli, apakah Anda melihat kesiapan SDM ini menjadi sebuah tantangan, dan karena tidak hanya perbankan mungkin saat ini yang membutuhkan SDM di bidang teknologi, apakah Anda melihat ini menjadi sebuah kompetisi bagi institusi untuk bisa mendapatkan SDM terbaik? Saya sangat setuju itu ya. Saya sangat setuju. Itu menjadi keharusan sekarang untuk mempunyai tim teknologi yang handal, teknologi yang terampil, dan teknologi yang punya kemampuan untuk bisa melihat nih teknologi apa aja nih yang ada available di market ya. Karena teknologi ini berubah dengan sangat cepat sekarang. Jadi untuk menanggapi itu mungkin hampir sejalan dengan Pak Toto tadi ya. Selain training dan sebagainya itu jadi secara grup kita juga melihat bahwa ini menjadi keharusan untuk meningkatkan kompetensi ini. Maka kita secara grup kita punya satu learning center yang dikhususkan di masalah teknologi ini, dinamakan Access Academy ya. Materi-materi di situ bisa diakses secara online. Jadi di Indonesia sekarang kita menggunakan itu, kita mengidentifikasi skill-skill apa yang kita butuhkan, terus kemudian kita mendorong staff-staff kita untuk berpartisipasi di situ, dan kita monitor secara close ya. Dan berikutnya adalah sertifikasi. Jadi sekarang teknologi ini makin spesifik, membutuhkan expertise ya. Jadi sertifikasi itu yang kita dorong juga para staff untuk bisa mendapatkan itu, kayak misalnya cloud engineering, cyber security, itu ada sertifikasi sendiri itu. Jadi kita dorong staff untuk mendapatkan itu. Dan berikutnya yang paling penting menurut kami yang kita bisa share sekarang adalah kita menciptakan platform nih. Platform untuk staff bisa mendorong kreativitas mereka, platform untuk bereksperimen. Ya.
atau kita sering sebut sekarang dengan namanya hackathon gitu ya. Jadi untuk bereksperimen secara real time dan secara nyata gitu. Dan kita mengambil use cases yang memang real untuk meningkatkan produk layanan maupun use cases yang untuk bagaimana lebih memfurther efisienkan operasional kita dan sebagainya. Dan itu kita lakukan secara konsisten dan berkala sekarang. Dan saya kira responnya cukup bagus. Nah, hal-hal itu sekarang yang kita lakukan sekarang bagaimana untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan tim teknologi yang ada. Baik, seiring dengan perkembangan teknologi AI saat ini, apakah ini berpotensi untuk bisa mempermudah tantangan di bidang SDM? Jadi kalau kita ngomongin AI dan dalam konteks dengan SDM, ya. Jadi mungkin salah satu pemanfaatan AI di SDM ini adalah bagaimana kemudian AI bisa membantu identifikasi skill apa dan learning apa dari database kita untuk staff apa dan role apa gitu ya. Jadi itu sudah kita gunakan di ini. Jadi itu dipopulate secara otomatis melalui web. Mungkin kalau dalam konteksnya pengembangan SDM itu nanti ya. Dan sekarang yang kalau AI ini yang paling baru sekarang kita mengenal dengan Gen AI ya. Gen AI ini sekarang mungkin Pak Toto juga sedang meramu bagaimana untuk bisa memanfaatkan ini secara maksimal ya. Nah itu juga sekarang kita juga sedang berpikir itu salah satu yang kita kalau masalah AI ini adalah membantu dalam penguatan proses risiko manajemen nih. Dalam bentuk transaction screening dan sebagainya itu kita bantu dengan teknologi berbasis ini. Berikutnya juga untuk further automate proses-proses yang ada itu sangat berguna. Berikutnya juga untuk meningkatkan pengalaman nasabah dengan chatbot gitu ya, itu sangat berguna itu. Dan kita lagi sekarang sedang mengeksplorasi bagaimana kemudian Gen AI bisa di-plug-in di situ dan kemudian bisa further enhance customer experience tadi ya. Karena itu sangat menjadi topik nanti untuk a few years ahead. Baik, kita beralih ke Pak Toto. Pak Toto, tadi Anda sampaikan juga bagaimana SDM teknologi ini menjadi salah satu tantangan juga karena terus-menerus harus di-improve begitu. Dengan adanya perkembangan dari AI, apakah ini mempermudah tantangan di bidang SDM teknologi? Jawabannya iya. Langsung saya jawab iya. Karena apa? Karena dengan di SDM teknologi tentunya dengan adanya AI atau Gen AI itu bisa membantu produktivitas dari tim kami, terutama tim developer ya. Jadi kita dapat istilahnya membuat istilahnya coding atau development dengan jauh lebih mudah dengan cara kita dengan bantuan teknologi AI atau Gen AI tersebut. Nah, itu poin yang pertama. Lalu dari sisi IT-nya monitoringnya juga karena sekarang udah kita gunakan itu juga dalam kegiatan monitoring sehingga kita bisa mempredik kalau misalnya sebuah permasalahan akan timbul dengan threshold tertentu. Nah, ini yang menurut saya positif sekali ya. Yang kita lihat bahwa perkembangan daripada Gen AI pasti akan banyak sekali membantu terutama di SDM nanti. Baik, gitu, Pak Toto, Anda melihat apakah dalam waktu dekat SDM teknologi ini mungkin tergantikan dengan perkembangan AI? Menurut saya tidak. Menurut saya perlu masih adanya yang namanya tenaga-tenaga spesifik. AI akan membantu tapi tidak bisa menggantikan. Poin saya utamanya itu. Jadi tetap yang akan berpikir, membuat analisa, yang membuat bagaimana aplikasi yang terus dibuat flow-nya tetap orang, nggak bisa AI. Gen AI hanya membantu dalam sisi untuk istilahnya development. Gen AI bisa juga membantu dalam sisi misalnya pembuatan istilahnya script apa yang harus dilakukan agar dalam sisi testing bisa dipercepat. Namun pengetesan ataupun verifikasi harus dilakukan oleh SDM IT sendiri. Itu jawab mungkin itu Bu. Baik, kita beralih ke Pak Rolly. Itu tadi kalau jangka pendek, Pak Rolly. Bagaimana kalau jangka panjang? Apakah Bapak melihat dalam beberapa waktu ke depan ada potensi AI yang terus berkembang ini dapat menggantikan SDM teknologi? Mungkin saya sejalan dengan Pak Toto ya jawabannya. Secara garis besar impact-nya ada. Ya, bahwa ini akan menggantikan beberapa proses-proses yang rutin. Ya. Tapi seiring juga AI ini akan membuka peluang-peluang baru juga. Jadi mungkin nanti dalam jangka panjang ini kemudian AI ini kita harus membentuk yang namanya organisasi data.
bagaimana kita berfokus ke data itu bisa memanfaatkan AI dengan sangat maksimal gitu ya. Jadi impact-nya ada, cuman nanti saya meyakini bahwa ke depan peluangnya juga ada nanti. Peluangnya ada beberapa aspek-aspek yang harus kita kuatkan untuk bisa AI ini secara maksimal digunakan oleh bank dan digunakan oleh nasabah. Mungkin kira-kira seperti itu nanti ya jawaban saya sekarang. Lalu bagaimana AI juga bisa mendukung transformasi digital untuk mencapai sustainability perusahaan? Oke, mungkin jawaban singkatnya adalah kalau misalnya sustainability ini kita punya agenda yang sangat besar, ya. Jadi agenda besar kita itu kita canangkan dalam secara publicly kita sudah bicarakan di SCB Group. Kita sudah bilang bahwa komitmen kita untuk mereduksi emisi adalah sekian di tahun 2025 gitu ya. Jadi kalau terkait dengan transformasi digital itu kita sudah melakukan beberapa hal. Satu adalah kita operasi data center kita itu kita sedikit rubah sekarang untuk bisa mendukung agenda itu. Aplikasi kita konsolidasi, yang nggak kepakai kita dekom untuk bisa mereduksi konsumsi listrik gitu ya. Terus kemudian kita pindahkan data center ini ke data center co-location yang baru dengan partner, yang partner ini juga mempunyai komitmen sustainability yang sangat besar ya. Itu kita bisa mereduksi carbon emission sekarang dengan langkah seperti itu. Berikutnya adalah sustainability, tidak langsung dengan AI, tapi AI membantu sebagai tool adalah kita mendigitize paper based proses. Nah ini ada dua aspek besar di situ adalah paper based paper instruction dari klien kita digitizing menjadi digital. Sekarang hampir semua transaksi sudah dalam bentuk digital sekarang ya. Itu mereduksi kertas yang sangat signifikan. Dan juga proses internal kami juga kita digitize sekarang. Jadi yang dulu paper based dari unit ini pindah ke unit ini dan sebagainya itu kita reduksi sekarang. Kita kenalkan, kita automate dengan proses-proses workflow. Jadi dua itu cocok sekali dengan agenda sustainability dan itu mereduksi penggunaan kertas dengan secara signifikan. Mungkin dua itu yang terkait dengan transformasi digital yang bisa saya sampaikan sekarang. Baik, kita akan beralih ke Pak Toto. Pak Toto, bagaimana di BNI transformasi digital apa yang sedang dilakukan untuk bisa mencapai sustainability? Mungkin setara kali ya yang tadi diutarakan oleh Pak Roli berkaitan sustainability. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu sudah kita lakukan dan pada saat ini memang dalam pemilihan data center kami yang baru kami akan menjalankan ataupun meletakkan itu dalam main kriteria poin utama pada saat kami mencari partner yang pas, yang tepat. Ya. Itu sudah akan menjadi sudah dilakukan sebagai main kriteria utama. Lalu yang kedua berkaitan dengan pastinya yang berkaitan dengan tadi otomasi proses end to end, kami sudah tidak lagi menggunakan sebisa mungkin mengurangi kertas agar supaya juga bisa membantu ke depannya agar supaya proses-proses yang lagi untuk proses kredit tidak perlu di print, cukup di melalui screen capture dan pada saat data entry-nya pun tidak melalui form lain. Mungkin itu jawabannya Bu Ana. Baik, masih banyak